Film diawali dengan seorang gadis yang bernama Sarah dan kakaknya bernama Amy, serta kedua orang tuanya. Sarah yang meminta izin untuk pergi ke pesta dan sudah diizinkan oleh ibunya, tapi ayahnya tidak mengizinkan dirinya dikarenakan ayahnya tidak mau Sarah bergaul terlalu bebas. You're not going. That's final. Go to your room. Sarah yang tidak mau ketinggalan ikut berpesta, ia diam-diam pergi dijemput oleh pacarnya yang bernama Chris. Pagi harinya, Sarah yang baru sampai rumah, ia dimarahi oleh ayahnya, lalu ia langsung masuk ke kamar. Kakak dan ibunya pun mencoba menghibur Sarah, kemudian Sarah memberitahukan mereka kelak jika usianya sudah mencapai 18 tahun, dirinya akan pergi berkeliling dunia bersama Chris. Tentunya dengan uang hasil keringatnya sendiri. Sedangkan di luar, ayahnya yang mendengar mereka berdiskusi, ia langsung turun ke ruang bawah tanah. Tak lama kemudian, ibunya pamitan pergi berbelanja, ayahnya pun mengajak Sarah untuk membantu dirinya mengangkat tabung ke ruangan bawah tanah. Yes. Sarah yang awalnya agak risih, tapi ketika ayahnya memberitahukan dirinya ruang bawah tanah yang belum ia ketahui, membuat dirinya penasaran. Ayahnya pun langsung bergegas mengunci pintu dari luar. Sarah yang berusaha berteriak, minta tolong, tapi ayah malah menutup pipa ventilasinya sehingga suara Sarah tidak terdengar sama sekali. Sedangkan ibunya yang berpikiran Sarah belum pulang, ia sangat khawatir. Tapi Amy, ia mencoba menenangkan ibunya dengan mengatakan Sarah pasti lagi bersama teman-temannya. Sedangkan ayahnya, ia santai-santai saja sok cuek, pura-pura tidak tahu apa-apa. Hari-hari pun terus berjalan dan tepat hari keempat, Sarah yang tidak pernah makan dan kelaparan, tiba-tiba ayahnya datang lalu ia bersembunyi. Dirinya yang mencoba kabur, tapi ayahnya mengunci pintu keluar dikarenakan ia telah antisipasi. Ayahnya yang sangat marah dikarenakan Sarah mencoba kabur dan selalu bandel, tidak mau mendengarkan perkataan orang tuanya seperti kakaknya Amy yang penurut, dirinya langsung ditampol. Kemudian ayahnya memberikan Sarah sesuatu yang wow tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi dan tak harap kembali. Setelah kenyang, ayahnya kembali mengunci pintunya, kemudian polisi datang ke rumahnya atas laporan dari ibunya. Polisi menyarankan agar menghubungi teman-temannya atau pacarnya. Sedangkan ayahnya, ia kembali pura-pura menyuruh istrinya untuk memberitahukan polisi bahwa Sarah mempunyai rencana akan pergi keliling dunia ke 50 negara. Tapi istrinya mengatakan, ayolah, itu hanyalah mimpi, bukan suatu rencana. Lalu, polisinya pamitan pergi dan akan menghubungi mereka jika ada perkembangan. Esok harinya, Chris datang mencari Sarah yang mendapatkan telepon dari polisi bahwa Sarah telah kabur. Tapi ayahnya malah mengatakan ia pergi ke Florida bersama teman dekatnya dulu waktu kecil, yang bernama Steph. Chris yang mendengar itu sangat cemburu. Ia pun langsung pergi. Ibunya yang mengira ada berita dari polisi, malah suaminya mengatakan jika ada kabar, kamu orang yang pertama kali yang akan aku beritahukan. Mendengar itu, ibunya kembali tenang. Tak terasa 3 minggu kemudian, ayahnya datang membawakan Sarah kue ulang tahunnya. Ia memberikan Sarah hadiah, yaitu baju. Dirinya langsung menyuruh Sarah menggantinya, kemudian ia memberikan Sarah kasih sayang seorang ayah yang tak terhingga sepanjang masa. Come over here. Setiap hari, Sarah hanya bisa memandangi jarum jam yang selalu berdetak. Tak terasa, 1 tahun kemudian, Sarah akan melahirkan. Tiba-tiba, perut Sarah sakit, lalu anaknya keluar. Nah, dikarenakan kelahiran anaknya yang diberikan nama Mary, kini dirinya sangat bahagia, tidak kesepian lagi. Seperti biasa, setiap hari ayahnya datang membawakan ia makanan, dan kini 4 tahun kemudian, di mana ibunya masih memikirkan Sarah.
Sedangkan Mary sekarang sudah tumbuh besar. Ia memanggil kakeknya dengan sebutan ayah. Tapi memang benar dia juga anak dari ayah ibunya. Jadi bisa kita bikin film dengan judul Ternyata Kakekku Adalah Ayah Kandungku. Sarah yang awalnya membenci ayahnya, kini ia sudah mulai menganggap ayahnya adalah suaminya. Semuanya terpaksa demi Mary dan anak yang sedang ada di dalam kandungannya. Mereka yang sedang merayakan kenaikan pangkat si Dongo, istrinya meminta uang tambahan untuk pencarian Sarah. Tapi si Dongo ia malah marah-marah sambil mengatakan dirimu sudah pergi ke Florida menghabiskan uang $5.000. Dan sekarang kamu minta lagi. Intinya cukup sudah, saya sudah menganggap Sarah sudah meninggal. Merry Christmas. Kemudian si Dongo pergi ke ruang bawah tanah membawakan mereka televisi. Mereka yang mendapatkan televisi terlihat sangat senang. 7 tahun kemudian, Mary yang sedang sakit, tapi si Dongo dirinya malah membawakan obat untuk orang dewasa. Sarah minta agar Mary dibawa ke dokter, tapi Dongo dirinya malah cuek tak peduli, membuat diriku ingin berkata-kata. Setiap malam, Sarah menceritakan anaknya agar cepat tidur. Hingga beberapa tahun kemudian, Chris kembali datang mencari Sarah dan kebetulan Amy yang lagi lari pagi, Chris memanggilnya. Chris pun kembali menanyakan kabarnya Sarah. Ia pun diberitahukan oleh Amy, Sarah masih belum pulang. Di sini, Chris masih berpikiran Sarah pergi bersama Steph. Mendengar itu membuat Amy kebingungan. Nah, setelah Amy diberitahukan bahwa ayahnya mereka memberitahukan Chris Sarah kabur bersama Steph, dari sanalah mereka berdua tahu kalau ayahnya telah berbohong. Amy juga memberitahukan Chris pernah ayahnya memukuli ibunya sampai berhari-hari dirawat di rumah sakit. Amy yang lagi sedih, ia pun menangis di pundaknya Chris. Sedangkan Mary yang ingin keluar ke taman seperti orang-orang yang dilihat di TV, tapi dikarenakan tidak bisa, Sarah mencoba menghibur mereka dengan main-main kemah-kemahan di ruangan tersebut. Betapa kuatnya hati seorang Sarah yang sudah menjadi ibu, dan sekarang ia sedang mengandung anak ketiga. Malam harinya Amy berdebat bersama Dongo dikarenakan ia telah berbohong selama ini. Memberitahukan Chris Sarah kabur bersama Steph. Nah, istrinya yang mengetahui itu, ia juga ikut-ikutan marah-marah mengancam akan menyewa detektif swasta. Dongo yang pergi mengejar istrinya, Amy melihat kunci ruangan bawah tanah yang Dongo tinggalkan. Amy yang bergegas ke ruangan bawah tanah mencari pintu yang digunakan kunci tersebut, tapi Amy yang tidak mengetahui lokasi pintunya keburu Dongo kembali meminta kunci yang diambil oleh Amy. Sambil marah-marah mengancam akan mengusir Amy dari rumah. Get out! Di dalam ruangan, Sarah sedang kesakitan akan melahirkan anak ketiga. Setelah keluar, Dongo masuk ke dalam, lalu mereka memberikannya nama dengan panggilan Thomas. Nah, Sarah yang kewalahan dan tidak cukup ruangan untuk 4 orang, ia menyuruh Dongo membawanya ke atas. Mendengar itu, Dongo mengatakan, ibu macam apa kau ini? Meninggalkan salah satu anakmu. Tapi Sarah mencoba meyakinkan Dongo dengan mengatakan agar aku bisa lebih leluasa dan fokus merawat dirimu. Mendengar itu, Dongo menaruh Thomas di depan rumah mereka. Ibunya yang akan keluar, ia melihat Thomas beserta surat yang dibuat oleh Dongo. This is Thomas. I hope you'll take good care of him for me. Surat tersebut mengatakan ia menyuruh ibunya untuk menjaga anaknya dikarenakan Sarah dan suaminya sekarang sedang krisis dalam keuangan, membuat dirinya menitipkan Thomas. Sedangkan surat yang dibuat oleh Sarah hanya Dongo yang melihatnya. Lalu Dongo langsung ke bawah sambil marah-marah dikarenakan Sarah membuat surat mengatakan aku sedang disekap di ruangan bawah tanah. Segera panggil polisi. Dongo yang murka, ia menyuruh Sarah untuk menggunakan pakaian yang biasa dipakai saat Dongo memberikan Sarah kasih sayang seorang ayah yang sebenarnya. They met an alien, even though they argued sometimes. 14 tahun kemudian, kini Mary dan Michael semakin besar serta Sarah sedang mengandung anak keempat.
Mary yang tumbuh cantik, Sarah sangat takut jika Dongo melakukan yang sama terhadap dirinya kepada Mary. Nah, Mary yang sudah mulai membuat rencana ingin mempunyai pacar, dirinya yang tidak mengetahui Dongo bukanlah suami Sarah, ia menanyakan bagaimana Sarah bertemu dengan Dongo. Sarah pun memberitahukan Mary dirinya mengenal Dongo hampir seumur hidup. Mendengar itu, Mary menyuruh Sarah untuk menceraikan Dongo jika mereka sudah keluar. 17 tahun kemudian, terlihat Thomas sekarang sudah tumbuh besar sehat walafiat. Karena dari kecil ia mendapatkan gizi yang sangat bagus. Neneknya memberitahukan Thomas bahwa ibunya adalah wanita yang sangat luar biasa. Suatu saat dia akan kembali melihat Thomas. Sedangkan di bawah tanah, saya masih bingung mengapa Sarah belum melahirkan. Apakah memang Sarah tubuhnya memang buncit dikarenakan lemak atau dikarenakan sedang mengandung? Tiba-tiba air hujan sudah mulai merembas masuk ke dalam. Sarah yang melihat itu, ia mencoba membuat lubang menggunakan sendok. Sampai malam pun tiba, Sarah masih tetap berjuang membuat lubang. Sarah yang berhasil membuat lubang, ada tetangga di luar memberitahukan Dongo ada cahaya senter dari dalam rumahnya, seperti memberikan isyarat. Dongo yang mengetahui itu, ia langsung bergegas ke bawah menghantam Sarah. Untungnya, anak-anaknya menyuruh Dongo untuk berhenti. Jika tidak, Sarah pasti sudah meninggal dibuatnya. Dikarenakan kejadian tadi membuat anak yang dikandung Sarah menjadi meninggal. Kemudian Dongo menguburnya. 18 tahun kemudian, mereka yang sedang diajar oleh Dongo, mereka diberitahukan Thomas tumbuh sangat kuat. Sekarang, Thomas akan pergi bermain bisbol. Mereka yang mendengar itu juga ingin merasakan apa yang dirasakan oleh Thomas. Mereka yang menanyakan kapan bisa merasakan seperti Thomas, Dongo menjawab tergantung dari sikap ibu kalian. Kalau dia penurut, maka cepat atau lambat kalian akan segera merasakannya. Setelah Dongo pergi, mereka berdua menuntut menyalahkan ibunya. Mereka berpikiran gara-gara ibunya Dongo tidak memberikan mereka keluar. Nah, ibunya yang tidak tahan, ia marah-marah kemudian langsung tidur sambil mengingat saat bersama Chris. Sedangkan mereka berdua kembali membersihkan ruangan. Setelah Sarah bangun, mereka berdua langsung minta maaf. Tapi dikarenakan mereka sudah mulai tumbuh dewasa, Sarah menceritakan rahasia terbesar selama ini. Siapa pacarnya, Dongo adalah siapa, Ami adalah siapa, mengapa dirinya bisa berada di ruang bawah tanah. Mereka yang mendengar itu membuat penyakit asma Mary menjadi kambuh. There's nothing. You have to breathe, okay? 19 tahun kemudian, Dongo yang datang ke ruangan bawah tanah, ia membanding-bandingkan Michael dengan adiknya Thomas yang tumbuh besar. Tidak seperti dirinya kurang gizi, membuat Michael melawan Dongo, tapi Sarah menahan Michael takutnya Dongo murka. Setelah Dongo pergi, Mary mencoba membuka ventilasinya, dirinya hanya bisa melihat dari sana. Beberapa hari kemudian, Dongo dipecat dari kantornya. Dongo dan istrinya setiap hari bertengkar. Hingga suatu malam, Dongo mencoba menghabisi mereka semua dengan memasukkan asap mobil ke ruangan tersebut melalui lubang ventilasi. Ketika asapnya sudah mulai masuk ke dalam, tiba-tiba Thomas keluar menemui Dongo. Ia pun langsung pura-pura memperbaiki mobil. Sambil memberitahukan Thomas kata-kata mutiara, setiap tindakan pasti ada konsekuensinya. Terkadang suatu tindakan yang kita ambil mungkin itu adalah suatu hal yang buruk. Begitupun sebaliknya. Mendengar itu, Thomas memeluk Dongo. Dikarenakan pelukan Thomas yang begitu hangat, membuat hati Dongo tergerak. Ia langsung mematikan mobilnya dan memeriksa mereka. Dan alhamdulillah, mereka bertiga tidak apa-apa. Di atas, mereka sedang merayakan keberhasilan Thomas menjuarai pertandingan baseball. Sedangkan di bawah, Mary sedang sekarat dikarenakan penyakit asmanya. Malam harinya, Dongo yang baru pulang, Sarah mohon-mohon sekali ini saja untuk membawa Mary pergi ke rumah sakit. Yeah, okay, well, if you really care about him, you just let his sister die. Dengan berat hati, Dongo membawa Mary ke rumah sakit bersama Sarah. Tapi Michael dibiarkan diam di sana.
Dan alhamdulillah beruntungnya Mary berhasil selamat. Setelah itu, Sarah pura-pura ingin ke toilet tapi Dongo tidak mengizinkan dirinya. Kemudian Sarah menumpahkan air ke lembar persetujuan pasien membuat Dongo pergi meminta yang lain. Ketika Sarah akan minta bantuan kepada perawat dan kebetulan ada polisi, Dongo memanggilnya. Tapi Sarah tidak mau mendengarkan. Lalu ia minta bantuan kepada perawat. Sedangkan Dongo dirinya disuruh berhenti oleh polisi. Nah, Mary yang baru sadar, ia sangat bahagia mengetahui mereka sudah bebas. Sedangkan Michael yang baru dikeluarkan, dirinya tampak sesak dikarenakan belum pernah menghirup udara luar. Sedangkan Dongo, ia ditangkap, dirinya akan mendekam di penjara selama sisa hidupnya. Beberapa minggu kemudian, Chris yang masih lajang menunggu Sarah, dirinya datang mencari Sarah. Kemudian ia minta maaf, dikarenakan selama ini hanya mempercayai perkataan Dongo. Lalu, ia memberikan Sarah helm yang sudah dari 18 tahun ia ingin berikan. Akhirnya sampailah kita di akhir cerita. Kini jiwa muda Sarah telah kembali. Mereka pun pergi halan-halan. Oke, cukup sekian video kali ini. Jangan lupa tinggalkan like and subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan makin berkembang. Bye-bye.